ketika manusia diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka sebenarnya Allah juga sedang memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk menentukan jalan hidupnya seperti apa. Maka kita terbiasa mengenal hal itu dengan takdir. Secara teori, di awal kajian ini saya ingin membahas dalam kacamata Islam, dalam ilmu teologi, ada dua cara pandang ketika kita berbicara tentang takdir. Ada yang disebut dengan cara pandang Jabariyah. Jabariyah itu ketika kita berpendapat, menganggap dan menilai bahwa apapun bentuk yang terjadi dalam kehidupan ini, sekecil apapun, kita tidak diberikan kehendak oleh Allah, tapi itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah. Contoh, ketika saya mengeluarkan cincin saya dari jari manis saya, ketika kita memandang ini dalam teologi Jabariyah, seakan-akan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Adapun teologi yang kedua, cara pandang yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah artinya adalah ketika manusia diberikan kehendak penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan takdirnya. Maka kita sebagai seorang muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada di tengah-tengah tersebut. Takdir sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia diberi ruang, diberi waktu untuk menentukan sebatas kemampuan manusia. Maka dalam cara pandang Qadariyah, takdir dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubram, atau kita mengenal dengan takdir yang mutlak. Takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Takdir yang sudah permanen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir mutlak, contohnya adalah kematian kita masing-masing. Bahkan kematian ini kita mengenal dengan istilah kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kubro adalah kiamat di mana manusia semua akan ditimpakan oleh gunung-gunung yang berterbangan dan lain sebagainya. Maka takdir mubram ini tidak bisa diganggu gugat. Ketika seseorang ajalnya sudah tiba, baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, baik umurnya sudah tua renta atau masih muda, maka kematian akan tiba. Karena itu sebuah kemutlakan, itu takdir yang tidak bisa ditawar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemanapun kita akan berlari dan bersembunyi, kalau takdir mutlak itu sudah waktunya tiba, maka matilah dia. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Lalu ada takdir yang kedua yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang manusia diberi pilihan-pilihan. Dan ketika manusia diberikan pikiran dan hati itulah yang disiapkan oleh Allah sebagai senjata, sebagai alat, sebagai perangkat untuk mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini software yang sudah Allah titipkan di dalam setiap manusia semenjak sudah dilahirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu memberikan dua kecenderungan dalam setiap diri manusia. Kecenderungan mengikuti kebaikan, kecenderungan mengikuti keburukan. Alatnya apa? Alatnya adalah pikiran dan hati. Pikiran dan hatilah yang harusnya mampu menentukan mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Maka seorang laki-laki dikatakan akil baligh. Akil artinya sudah berpikir, balik itu sudah sampai dewasa. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang dosa, mana yang pahala. Di saat itulah sebenarnya orang sudah bisa menentukan arah takdirnya ingin dibawa kemana. Sebagai contoh, supaya bisa diterima dan diserap lebih mudah, ada seseorang yang naik ke lantai 16 dari sebuah gedung. Di rooftop dia berpikir, ada dua pilihan.
Saya bisa selamat di bawah dengan dua pilihan. Apakah saya menggunakan alat penyelamat atau saya terjun bebas? Ini pilihan-pilihan. Nah, takdir Allah itu adalah ketika kita memilih terjun bebas, maka takdirnya adalah kematian. Sedangkan ketika dia memilih dengan alat penyelamat, maka dia menggunakan akal dan pikirannya. Dia pakai perangkat, dia pakai parasut, dia pakai alat-alat yang canggih. Bagaimana ketika dia mendarat dalam keadaan selamat. Ini adalah pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan ada takdirnya. Dan itulah takdir. Rezeki menjada wajada. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Sebuah makalah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ini pilihan. Takdirnya adalah ketika dia bersungguh-sungguh, Allah mentakdirkan goalnya, ultimate goalnya, ujungnya adalah kesuksesan. Tapi ketika ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatun uqbali ma yatakasal. Kalau orang cuman berleha-leha, bermalas-malas, maka takdirnya tidak sampai pada kesuksesan, tapi pada kegagalan. Dan subhanallah, Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya masing-masing. Kita yang memilih.